Assalamualaikum ya Syekh Maulana Maghribi. Nahnu ziaratukum insyaallah ziarah makbulan. Al-Fatihah. Syekh Maulana Maghribi itu kan ceritanya berasal dari Maroko ya. Dari Maroko. Iya, Nggih, jadi nggih, nggih. di Maroko itu kan ada namanya Jalan Maghribi. Kampung Maghribi itu memang tempat kelahiran beliau. Maulana Maghribi ini, nggih. Nah, waktu itu beliau dari Arab itu cuma dikasih bekal, jadi segenggam tanah Nggih. sama kulit binatang, tapi kulitnya binatang apa juga nggak tahu ya Pak ya waktu itu. Assalamualaikum para sedulur-sedulur pitutuluhur, jumpa lagi bersama Dion. Kali ini kita mengadakan safari religi bersama Mbah Dim Dimyati. Nah, atau terkenal dengan Mbah Demit. Malam ini bersafari religi di Jabal Kanil. Dan Dion juga ditemani oleh teman-teman dari Pakem, Dukuh Pakem, dan di malam hari ini akan bersama-sama berziarah di makam Syekh Maulana Maghribi. Dan ini adalah menjawab tantangan dari Mbah Dim kemarin. Nah, ketika itu Mbah Dim siap untuk diekspos ketika untuk ziarah, yaitu dalam tur Kiprah di malam hari ini. Untuk lebih lanjutnya, kita akan tanya kepada Mbah Demit atau yang terkenal dengan Mbah Dim ya. Apa sih makna ziarah di malam hari ini? Nah, kita langsung tanya kepada Mbah Dim. Assalamualaikum Mbah Dim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dijelaskan napa makna dari ziarah malam ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbah Demit, Mbah Dim, untuk mengajak tantangan kepada rekan-rekan semuanya, khususnya Pak Dion dan krunya. Untuk di malam hari ini kita akan seperti yang lalu kita telah bahas 3 makna di dalam ziarah kubur, terutama pada waliullah. Nah, di sini pertama kita benahi akidah kita agar akidah kita semakin mantap, dan kedua adalah ingat mati, tudzakiratul akhirah, mengingat mati bahwasanya kita didahului oleh para yang sudah meninggal atau wafat. Nah, kita juga ingat mati bahwasanya kita kelak akan menyusul beliau. Yang ketiga adalah kita di sana mendoakan dan kita wasilah kepada solihin bahwasanya mereka sebenarnya tidak mati tetapi ruhnya masih hidup, dan kita bertawasul kepada mereka supaya seluruh hajat kita terutama di pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 3 kriteria yang akan kita lakukan di malam hari ini, Pak Dian. Baik, terima kasih ya Mbak Demit. Baik para sedulur pitutur dimanapun Anda berada, demikian tadi barusan kita bincang-bincang bersama Mbah Demit, dan langsung kita ke tempat menuju lokasi makam Syekh Maulana Maghribi. Mbah Dim, ini bisa dijelaskan untuk adab-adab kita berziarah ke makam para wali. Baik. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita untuk menuju ke cungkup ataupun makam para aulia ataupun seorang wali, terlebih dahulu kita sebagai tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, kita masuk ke makom atau ke makbaroh seorang waliullah. Kita uluk salam dengan kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, wa nahnu bikum lahikun. Pertama kali kita beruluk salam kepada ahli kubur, terutama kepada Syekh Maulana Maghribi. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan, sebelum masuk ke makam kita melaksanakan sholat sunnah dahulu, dan kita akan memperlihatkan peninggalan beliau, baik musola ataupun beduk ataupun pohon yang telah dijadikan bertahanus
Syekh Maulana Maghribi ketika berdakwah di tempat ini, tentunya di Jabal Kanil Dawung atau Matesih di Tawangmangu ini. Baik, seperti itu Bapak Dian. Baik, para sedulur pitutur, itu tadi penjelasan dari Mbah Dim. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk ziarah ke makam Syekh Maulana Maghribi. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat, wa nahnu bikum lahikum. Assalamu alayka ya Syekh Maulana Maghribi. Nahnu ziaratukum insyaallah ziarah makbulan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sedulur, kita langsung bertanya kepada Pak Sutarjo sebagai juru kunci makam Syekh Maulana Maghribi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Namine sinten, Pak? Paling asma Pak Sutarjo, Pak. Pak Sutarjo. Nggih, napa leres niki Pak Sutarjo niki sebagai juru kunci makam Syekh Maulana Maghribi? Nggih, Pak, betul. Oh, ngoten nggih. Baik, Pak Sutarjo niki kan badhe tanglet nggih. Niki asal mulane dari makam Syekh Maulana Maghribi niki asal usule niki bisa diceritakan, Pak? Nggih, sedikit bahasa Indonesia. Nggih, bahasa Indonesia Jawa mboten ana, Pak. Nggih, pemirsa. Nggih, sedikit yang saya tahu Syekh Maulana Maghribi itu kan ceritanya berasal dari Maroko ya. Dari Maroko. Iya. Nggih. Di Maroko itu kan ada namanya Jalan Maghribi. Kampung Maghribi itu memang tempat kelahiran beliau. Maulana Maghribi ini, nggih. Akhirnya dia waktu itu mencari ilmu. Di Arab nih, yang dinamakan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, nggih. Waktu itu dia mencari ilmu di Jabal Rahmah. Akhirnya udah dapat ilmu. Kalau sekarang tuh seperti itu ya, mubalek atau mubalek gitu ya, akhirnya beliau diberi tugas. Waktu itu diberi tugas ke tanah Jawa nih, buat Syiar Islam ke tanah Jawa. Nah, waktu itu beliau dari Arab itu cuma dikasih bekal, jadi segenggam tanah sama kulit binatang, tapi kulitnya binatang apa juga nggak tahu ya, Pak ya. Waktu itu nah, akhirnya beliau
udah dipesan nggih. Nggih. Suatu saat sampai tempat yang kamu tuju, tempat itu kamu tempatin, terus bikin beduk waktu dulu. Bikin beduk, nggih. Sudah, kalau saya udah dengar bunyi beduk berarti udah sampai tempat yang kamu tuju. Gitu. Nah, akhirnya beliau berjalan terus, makanya petilasannya banyak, tempat saya maulana maghribi banyak gitu. Emang dia berjalan itu mencari bukit yang aromanya tuh sama yang dinamakan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah, nggih. Kalau ngapunten, Mbak. Kalau sampai dinamakan di asmoni Jabal Kanil gitu nggih. Niku asal mulane pripun niku? Jadi kalau rumiyin kan ngandhap niku dereng wonten kampung nggih. Oh, nggih. Kalau rumiyin beliau manggen wonten riki niku tanah yang digenggam itu kan ditabur nggih. Ditabur. Begitu ditabur tumbuhan lebat subur gitu waktu itu lah. Beliau akhirnya milih di sini nyaman, sejuk gitu. Nah, waktu itu dinamakan Jabal Kanil itu kan. Kalau Arabnya kalau nggak salah itu gunung. Nggih. Kanil itu kalau Syekh Maulana Maghribi mengartikan itu bukit pertama buah Syiah Islam di tanah Jawa. Di tanah Jawa. Nah, niku sedikit dari uraian Jabal Kanil nggih, Pak. Kalau peninggalan beliau yang masih dilestarikan sekarang ini napa mawon? Ya kalau peninggalan beliau kalau sekarang ya seperti masjid. Masjid. Kalau masjid itu umurnya sampai berapa tahun, Pak? Sampai sekarang yang jenengan ketahui. Masjid. Kalau masjid itu kan kurang lebihnya 600-an tahun, Pak. 600 tahun luar biasa. Waktu itu di sini udah ada dulu sebagai pondok pesantren ya. Jadi di sini udah ada tempat masjid, peninggalan Syekh itu di bawah itu belum ada kampung, Pak, waktu belum itu. Ada kampung waktu itu. Jadi Jabal Kanil itu emang nama bukit ini. Nama bukit ini, nggih. Gitu di bawah itu ditempatin warga, dinamakan Jabal Kanil. Jabal Kanil. Artinya lebih dulu makam Mbah Syekh Maulana Maghribi ketimbang kampung yang di pasar. Kalau kampung itu kan usianya sekitar baru 400-an, Pak. Baru ditemukan makam Syekh ini, nggih. Kalau masjid ini kan kurang lebihnya kan udah 600 tahun. Artinya sudah sebelum ada kampung masjid ini sudah berdiri lebih lama gitu. Selain masjid, Pak, niku napa mawon? Selain masjid itu beduk Pak peninggalannya. Beduk, nggih. Kalau berarti beduknya usianya hampir sama dengan masjid. Sama insyaallah. Ini kan ada yang namakan persepsi orang banyak itu kan ada yang menamakan beduk sakti itu kan. Beduk sakti. Ceritanya nggih. Itu kalau namanya aslinya kan beduk jati suro. Nggih. Waktu dulu sempat mau diambil orang ya Bang. Gitu. Sampai di bawah orang 8 kalau nggak salah itu padahal kan kecil. Di bawah orang 8 itu sampai di bawah itu di jembatan. Yang bawah itu kan capek istirahat. Nggih. Nah, waktu itu beduk itu ditaruh. Sesudah ditaruh, yang bawah itu istirahat, semua ketiduran Pak waktu semua itu. Ketiduran gitu ya. Nah, sesudah bangun tidur dicari, nggak ada, tahu-tahu udah di atas lagi. Sudah di atas lagi gitu, nggih. Yang dinamakan beduk sakti mungkin itu beduk ceritanya. Sakti itu. Waktu itu memang nggih, baik. Begitu. Selain masjid, beduk apalagi yang ada, Pak? Ya, kalau yang terakhir seperti ini ya, makamnya beliau itu ya. Jadi waktu itu pertama itu yang beliau Islamkan itu kan Eyang Lawu ya Pak. Eyang Lawu. Yang namanya Browijaya. Browijaya kelima. Nggih. Jadi waktu itu wilayah Tawangmangu khususnya Karanganyar itu kan Hindu Buddha Pak. Hindu Buddha, nggih. Setelah Browijaya punya putra, kan putranya banyak ya Browijaya itu. Akhirnya waktu itu bertentangan dengan anaknya yang daripada perang sama anaknya itu menang tidak kondang kalah di sini Browijaya kan akhirnya nyingkir ke Lawu kepanggil Syekh Maulana Maghribi. Artinya yang disebut dengan Mbah Lawu itu Browijaya kelima. Oh gitu. Berarti ini biar masyarakat tahu bahwa yang disebut Mbah Lawu itu adalah Browijaya
kelima. Nah, di sini kan makamnya banyak, Pak Sutarjo. Bisa dijelaskan makam siapa saja yang ada di sini selain dari Syekh Maulana Maghribi? Waktu itu kan Brawijaya masuk Islam. Akhirnya Mas Syekh Maulana Maghribi dikasih gelar Sunan Lawu. Sunan Lawu. Jadi yang Lawu, Sunan Lawu, Brawijaya itu sama. Sama, berarti artinya sebutan dari Brawijaya kelima. Yang Jawa itu Sunan Lawu. Yang Lawu orang Jawa. Yang Lawu orang Jawa, yang Lawu. Masuk Islam kasih gelar Sunan Lawu. Sunan Lawu. Akhirnya begitu Brawijaya masuk Islam, mulailah di tanah Jawa Islam berkembang. Baik. Baik, Mbah Sutarjo. Mbah napa Pak niku sebutnya? Pak mawon nggih. Nggih. Pak Sutarjo. Terus kan ini kalau yang ziarah ini dari mana saja yang ziarah sampai ke sini? Kalau peziarah itu ya hampir menyeluruh. Hampir menyeluruh ya. Ada nih Pak, tapi enggak kebanyakan gitu. Karanganyar, Sragen, Sukoharjo. Nggih. Konon itu sampai ada peziarah dari luar negeri. Nggih wonten. Saking Belanda, dari Uzbekistan nggih. Banyak Singapura nggih. Dari Padang ya Pak. Padang nggih. Terus nada miring gitu, kabar miring dari masyarakat itu apa saja yang tujuan ziarah itu, terus larangan atau pantangan untuk ziarah di tempat makam Syekh Maulana Maghribi. Kalau ziarah itu kan istilahnya kalau sebagai saya selama juru kunci di sini tuh Pak. Jadi saya bimbing itu untuk mendoakan ya Pak. Mendoakan. Jadi biar enggak salah itu dari penilaian orang kan kadang-kadang syirik musyrik itu kan salah itu karena dia meminta, tapi kan yang betul itu kan kita mendoakan. Jadi sebagai manusia itu kan nggak punya salah, nggak itu kan kita mendoakan. Mungkin beliau-beliau yang semare di sini banyak salah, banyak itu kita mendoakan ya mudah-mudahan sesudah kita mendoakan diberi tempat surganya di sisi Allah yang bagikan gitu. Nggih. Jadi artinya kita harus menanamkan, luruskan niat dulu ya Pak. Jadi kita tidak boleh meminta, kita tetap sama yang Maha Kuasa. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sesudah mendoakan, kita mendoakan beliau dan mendoakan diri kita sendiri biar sehat jasmani rohani, dimudahkan segala dapat berkahnya. Jadi makanya tempat waliullah seperti itu sampai walaupun meninggal udah ribuan tahun, ratusan tahun masih banyak yang berziarah, yang datang, yang mendoakan karena kan beliau dapat berkahnya banyak. Baik, terakhir Pak. Konon kabarnya di sini adalah Sunan Kalijogo pernah belajar Islam di sini bersama Syekh Maulana Maghribi. Waktu kalau Syekh Maulana Maghribi kan ada pengikutnya Pak waktu itu Jadi seperti ada makam Syekh Belabelu, ada makam Syekh Jafar Sodik. Jadi beliau itu kan kalau Syekh Belabelu itu ada yang namakan Syekh Damyake. Dia itu yang ngasih daharan unjukan Syekh Maulana Maghribi. Jadi kalau ada petilahan kok di sana ada Syekh Belabelu, ada Syekh Maulana Maghribi, pasti ada Syekh Belabelu. Karena dia itu kemana-mana ngikut, nggak pisah. Gitu. Ada Syekh Jafar Sodik. Jafar Sodik itu di sini dulu sebagai guru bela diri, santri-santrinya. Jadi seperti Sunan Kalijogo sendiri, waktu dulu datang ke sini sebagai murid Syekh Maulana Maghribi, tapi ya nggak lama sih Pak. Nggak lama gitu. Baik, terima kasih Pak Sutarjo atas keterangannya di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mungkin untuk para peziarah yang akan datang ke makam Syekh Maulana Maghribi. Terima kasih Pak Sutarjo atas keterangannya. Semua peziarah yang datang ke tempat Syekh Maulana Maghribi ini
mudah-mudahan dapat berkahnya. Amin ya Sepulang rabbal dari sini alamin. kita diberi ridhonya berkahnya. Jadi kita bersiarah gini kan baratnya kita itu diambil rasanya nih Pak ya. Nggih. Oh sebelum bersiarah begini, sesudah siarah kok rasanya begini, orang kan biasanya diambil rasanya kok dapat Berkah. berkahnya. Kita mudah-mudahan sehat, dibukakan pintu kesehatan, Amin. pintu keimanan, Amin amin. pintu rezeki yang berkah. Amin amin amin. Jadi kita selamat dunia, selamat akhiratnya. Amin Gitu. amin. Boleh nggak kalau kita minta izin kepada Pak Sutarjo untuk kita melihat-lihat sekitar areal makam Nggih. Syekh Maulana Maghribi ini? Diizinkan nggih Pak? Nggih. Nggih, terima kasih. Nggih. Baik para seluruh pitutur dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kami bersama juru kunci makam Syekh Maulana Maghribi bersama Pak Sutarjo, dan kita lanjutkan, kita melihat-lihat areal makam sekitar Syekh Maulana Maghribi di malam hari ini.